daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya adanya dialog antara perselisihan atau saling berhujjah neraka, surga dengan neraka. Faqalatin nar, neraka berkata, saya ini diberi keutamaan untuk menjadi tempat kepada orang-orang yang takabur dan sombong. Surga berkata, adapun saya, kenapa yang masuk ke tempat saya adalah orang-orang yang lemah dan orang-orang yang hina? Allah Subhanahu wa taala menjawab kepada surga, padahal yang bertanya neraka dulu, kemudian surga. Allah jawab kepada surga dulu, karena rahmat Allah mendahului murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmati sabaqat ghadabi, rahmat aku mendahului murka aku. Bila ada dua perkara antara rahmat dengan murka, walaupun dua-dua ini adalah sifat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk memberi rahmat kepada siapa dikehendaki, untuk memurka kepada siapa yang dikehendaki. Namun bila seorang hamba itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan rahmatnya daripada murkanya, maka rahmat akan memenangi daripada murka. Rahmat akan memenangi kepada murka. Olehada, sebab Allah Subhanahu wa taala lebih lihat daripada ihsannya berbandingkan kepada murkanya. Ihsannya berbandingkan kepada adilnya. Katanya, mengatakan kepada syurga, anti rahmati arhamu biki man asya min ibadi. Kamu ini adalah tanda rahmat aku, dan aku bagi rahmat kepada sesiapa yang aku kehendaki daripada hambaku, untuk aku tempatkan ia di tempatmu. Yang mengatakan kepada syurga, ya syurga, aku masukkan ke tempat engkau ini, jangan kau tengok dia itu miskin atau orang-orang hina, walaupun tak seorang pun daripada mereka yang hina. Maksud daripada syurga mengatakan, la yadkhuluna illa du'afa, tidak masuk ke tempat aku melainkan orang-orang yang lemah atau orang-orang yang hina. Kenapa syurga mengatakan demikian? Adakah syurga merasa terhina karena dilihat yang masuk orang-orang lemah dan orang-orang miskin? Nabi pernah bersabda, aku dapati dalam syurga orang yang paling ramai adalah orang-orang yang lemah. Kenapa orang-orang lemah banyak masuk syurga? Lemah di sini atau miskin di sini tidaklah diukur dengan pada zahirnya, tetapi dilihat kalimat lemah dan miskin itu pada pandangan manusia di dunia. Di dunia orang melihat ini miskin, di dunia orang melihat ini lemah. Pandangan orang kepada mereka yang lemah dan miskin, itulah yang dikutip oleh syurga dengan mengatakan kepada Allah, banyak di tempat kami orang-orang yang lemah, kata mereka yang berada di dunia, dan orang-orang yang hina, kata mereka yang berada di dunia. Karena tidak mungkin akan masuk syurga orang yang hina. Orang masuk syurga orang yang mulia. Jadi kalimat yang digunakan oleh syurga yang maksudkan itu hina adalah pada pandangan manusia di dunia. Adapun lemah adalah merujuk kepada pandangan manusia di dunia, yang dianggap lemah ini miskin, tak kerja, tak punya duit, tak punya jawatan, tak ada kebendaan, tak ada, dianggap ini adalah orang-orang yang lemah. Jadi dengan kata lain, syurga ingin memberitahukan kepada mereka di dunia yang menuduh itu lemah, miskin, hina, tengok tempat mereka yang engkau maki, yang kau rendahkan di dunia, di mana tempat mereka, dan engkau di mana tempatnya. Yang sombong, yang takabur, yang merendahkan, kamu dahulu merendahkan mereka di dunia, dianggap hina, dianggap lemah, tempat mereka di tempat aku, syurga. Kamu yang duk sombong merendahkan kepada orang-orang yang masuk tempat aku, kamu di mana sekarang? Faham dong? Jadi di sini bukan syurga merendahkan, tapi ini jawaban kepada orang yang dia di dunia sombong, menganggap orang beriman yang bertakwa dianggap dia adalah orang yang lemah dan orang yang miskin. Faham dong? Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wahai syurga,
kamu adalah rahmat aku rahmati siapa saja yang aku kehendaki untuk masuk ke dalam tempat kamu. Dengan demikian kita mendapati daripada hadis ini bahwasanya orang itu masuk surga dengan rahmatnya Allah. Orang bertanya, kenapa kita masuk surga dengan rahmat Allah? Kenapa bukan dengan amal perbuatan manusia? Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita beramal? Kalau kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita beramal, bukankah kita masuk surga? Adakah rahmat Allah menjadi satu-satunya seseorang itu masuk surga, sehingga ada kemungkinan kalau orang tak beramal tapi boleh masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Ada tak orang masuk surga walaupun tak beramal? Kalau Allah berkehendak dengan rahmatnya, boleh atau tidak? Boleh. Tidak ada batas pada rahmatnya Allah untuk merahmati sesiapa yang dikehendaki oleh Allah. Dalilnya, saya bawa dua dalil. Satu, dalam hadis ini nanti penghujungnya kita akan tengok nih ya. Hadis penghujungnya nih, wa ammal jannatu, adapun surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha ta'ala yunshi' laha khalqan. Allah akan menciptakan makhluk yang boleh masuk surga. Allah akan menciptakan makhluk yang boleh masuk surga. Ada beberapa makhluk tak layak masuk surga, tapi rahmat Allah melayakkan mereka masuk surga. Sehingga surga yang masih banyak space kosong, orang-orang yang tak layak dirahmati oleh Allah masuk surga. Amalnya tak layak dia, tapi rahmat Allah melayakkan mereka masuk ke dalam surga. Ini salah satu dalil bahwasanya orang masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadis yang masyhur dalam Riyadhus Shalihin, orang yang membunuh 99 orang, itu kan 100 orang dibunuh. Kan kemudian dia azam untuk dia bertaubat kepada Allah. Kemudian jumpa dengan orang alim. Katanya, kalau kamu ingin bertaubat, kamu tinggalkan negeri kamu, berpindahlah kamu ke negeri sebelah sana. Di situ ada orang-orang yang saleh, yang beribadah kepada Allah, duduklah kamu dengan mereka. Maka dia pun berjalan menuju ke negeri yang di situ ada orang-orang saleh. Di perjalanan meninggal dunia. Datanglah malaikat rahmat, datanglah malaikat adab. Kata malaikat rahmat mengatakan, saya bawa dia ke surga sebab dia ingin bertaubat. Kata malaikat adab mengatakan, dia sudah 100 orang sudah dibunuh, mana boleh dia akan masuk dalam surga. Akhirnya Allah menurunkan malaikat untuk menjadi hakim antara keduanya, siapa yang layak membawa ruh lelaki ini. Maka diukur di mana dia meninggal dunia, lebih dekat kepada negeri yang orang-orang yang saleh atau negeri orang-orang yang zalim. Maka didapati dia meninggal dunia di tanah yang lebih hampir dengan negerinya orang-orang yang saleh. Maka dibawa oleh malaikat rahmat menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia belum beramal, dia belum beribadah lagi, azam je untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala melayakkan dia untuk masuk dalam surga walaupun belum beramal. Dengan demikian, bila Allah berkuasa dengan rahmatnya untuk memasukkan surga kepada orang yang tidak beramal, Allah juga punya kuasa untuk tidak memasukkan ke dalam surga kepada orang yang beramal. Allah juga berkuasa untuk tidak memasukkan surga kepada orang yang beramal. Kalau begitu, untuk apa kita beramal kalau Allah boleh masukkan orang beramal tidak masuk ke dalam surga? Untuk apa kita beramal? Sebagian orang akan mengatakan, kalau begitu tak apa, kita minta rahmat saja, tak perlu beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham dong? Jadi memahami syaitan akan kacau seperti itu. Buat apa kamu beramal kalau kamu belum tentu juga masuk surga? Baik kamu buat saja maksiat juga daripada kamu beramal tak masuk surga, masuk neraka juga. Baik kamu buat maksiat lah, ujung-ujung masuk neraka juga. Masih ada kemungkinan kamu masuk dalam surga kalau didahului oleh rahmat. Syaitan kacau.
Fahimtum inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu muslihat syaitan adalah lemah. Kita mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai kuasa untuk berbuat demikian. Pada masa yang sama kita meyakini sifat maha adilnya Allah Subhanahu wa taala dan maha baiknya Allah dan maha rahman dan rahimnya Allah. Maka dengan rahman dan rahimnya Allah dan adilnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum seseorang dengan cara yang zalim karena ia bertentangan dengan sifat Allah yang maha adil. Jadi kalau orang yang beramal diadili akan masuk surga bukan karena amalnya, karena sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Dia kalau beramal beribadah, siapa yang bagi ilham kepada dia untuk beribadah? Allah taala. Dia beramal dengan bersedekah, yang bagi rezeki kepada dia siapa? Allah taala. Dia mengajar dengan ilmunya, yang bagi ilmu kepada dia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Coba ambil otaknya sedikit jadi gila. Macam mana akan menghafal? Macam mana akan menyampaikan? Dan apa yang diamalkan oleh dia, hakikatnya ia adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Asalnya dia memang pun tak beramal daripada apapun, yang dibuat daripada amal itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan dia mengatakan, saya sudah sedekah, saya layak masuk surga dengan sedekah saya. Yang bagi otak kepada awak untuk dapat duit siapa? Yang ciptakan emas untuk menjadi harta itu siapa? Yang bagi awak kemahiran itu untuk dapatkan rezeki siapa? Yang bagi segala-galanya kepada awak untuk berinteraksi, bergerak dan macam-macam untuk mendapatkan hasil daripada kerja siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi awak buat apa? Cipta diri sendiri tidak, cipta otak sendiri tidak. Jadi hanya menggunakan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham tak? Jadi kita beramal sebabnya Allah suruh. Kita beramal untuk menjadi harapan kepada kita, ada something yang kita boleh jadikan bahan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rahmat. Itu tujuan daripada kita beramal. Warahmatullahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang berbuat ihsan, yakni beramal saleh. Jadi kenapa saya beramal saleh? Ingin mencari rahmatnya Allah. Kenapa saya bersedekah? Ingin mencari rahmatnya Allah. Kenapa saya beribadah haji dan umrah? Ingin mencari rahmatnya Allah. Oh, saya beribadah untuk mendapatkan syurganya Allah. Silakan, tapi tetap keyakinan yang memasukkan syurga itulah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita berkeyakinan demikian? Supaya tak tergelincir dengan sombong dengan amal. Kenapa kita berkeyakinan kalaupun saya sudah banyak beramal, tapi saya yakin juga yang masukkan surga itu adalah rahmat, bukan amal saya. Apa sebabnya? Supaya saya tak tergelincir sombong dengan amal. Supaya saya tetap tawadhu, merasa hina di hadapan Allah dengan tidak membanding-bandingkan amal saya dengan amal orang lain. Orang kalau dia merasa banyak beramal, maka dia akan pandang rendah orang tak beramal. Memandang rendah kepada orang lain dengan amalnya adalah sifatnya iblis. Ya kan? Iblis itu kenapa dihalau oleh Allah Subhanahu wa taala? Melihat dirinya lebih baik daripada Adam, sebab dia sudah banyak beramal lebih daripada Nabi Adam. Ya. Jadi dalam hadis ini, engkau wahai surga adalah rahmatku. Saya bagi rahmat untuk saya masukkan ke tempatmu sesiapa sahaja yang aku kehendaki daripada hamba-hambaku. Lihada kita setiap hari diperintahkan untuk meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun masuk surga dengan amalnya. Engkau pun begitu wahai Rasulullah, kan aku pun begitu. Siapa yang lebih tinggi amal daripada Rasulullah? Tak ada. Tapi beliau mengatakan, aku pun masuk surga dengan rahmatnya Allah. Masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Beliau setiap pagi berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajmu biha syamli wa tulum biha sya'thi wa turuddu biha
ulfati wa tuslihu biha dini wa tahfadhu biha ghaibi, sampai doa yang panjang itu. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau rahmat-Mu yang dengannya Engkau beri hidayah kepada aku, dengannya Engkau satukan hati aku, dengannya Engkau jaga aku, dengannya Engkau pelihara amal aku. Yakni dijadikan rahmat sebab kepada segala kebaikan. Fahim dong? Walihada di antara doa yang dianjurkan adalah Allahumma inna maghfiratak awsa' min dzunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Ya Allah, sesungguhnya pengampunanmu itu lebih luas daripada dosa-dosaku, dan rahmatmu itu lebih luas dan lebih menjadi harapan kepada aku berbandingkan amal perbuatan aku. Wa rahmatuka arja indi min a'mali. Rahmatmu aku lebih dahulukan menjadi harapan pada aku berbandingkan kepada amal perbuatan aku. Walihada kata Imam Syafi'i ketika naza'. Imam Syafi'i naza'. Katanya apa itu? Dalam bait syairnya itu, ta'azamani dhanbi falamma qasa qalbi wa dhaqat madhahibi ja'altu ar-raja minni li'afwika sullama ta'azamani dhanbi falamma qarantuhu bi'afwika rabbi kana afwaka a'zama. Kata beliau mengatakan dalam bait syairnya, ketika hati aku sudah mulai keras, jalan aku sudah mulai sempit, menggambarkan maknanya sudah dalam keadaan dia susah dan sukar di penghujung kehidupannya. Dalam saat yang sukar ini, ya Allah, aku jadikan tangga untuk aku berharap kepada Engkau adalah maaf daripada Engkau. Maaf sebagai tanda rahmatnya Allah. Ta'azamani dhambi, sungguh besar aku punya dosa. Tapi kalau dibandingkan dengan maafmu, maafmu lebih luas berbandingkan kepada dosa aku. Imam Syafi'i tidak mengatakan, ya Allah, aku sudah tulis kitab aku sudah karang kitab Ar-Risalah, aku sudah banyak orang-orang yang mengikuti kepada aku adalah keturunan daripada Quraisy, aku adalah menghafal Quran di usia 7 tahun, dan hafal kitab Muwatta di usia 15 tahun. Tak ada apa, banyak dosa aku. Hada orang yang dia menjadikan rahmatnya Allah lebih diharapkan berbandingkan kepada amalnya sendiri. Faham dong? Jadi bagaimana kita sikap dengan amal yang banyak amal? Untuk apa? Supaya dapat rahmat banyak. Yang banyak amal, jangan sombong takabur dengan amal dengan membandingkan amal orang lain. Yang banyak amal, jangan hina orang yang lebih rendah amalnya daripada kamu. Faham dong? Karena amal kita adalah bukan untuk dibanding-bandingkan, kita punya amal adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mendapat perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Katanya, wa qala lin-nar, Allah berfirman kepada neraka, innama anti adzabi u'adzibu biki man asya min ibadi. Engkau adalah tanda kepada adab dan murka aku. Aku akan mengadab dengan engkau sesiapa sahaja yang dikehendaki oleh aku. Demikian juga orang masuk masuk neraka. Dengan apa? Dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang buat kalau orang itu berbuat dosa di dunia, boleh atau tidak dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang boleh menghalang Allah Subhanahu wa taala berbuat kepada hambanya? Tetapi sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Adil untuk memberi pahala kepada orang beramal, menghukum kepada orang yang bermaksiat. Jadi sifat adil itulah yang melayakkan seseorang untuk dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Bukankah di dalam hadis Nabi Muhammad SAW antara sifat adil Allah yang akan menghukum seseorang dan sifat maaf Allah yang bahagian daripada rahmatnya Allah? Katanya dua orang dihadapkan di hadapan Allah. Dalam hadis katanya satu ini yang dizalimi di dunia, dia menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya mau hak saya daripada orang yang zalim nih. Orang yang zalim ini dihadapkan,
Kemudian setelah diberitahu perbuatan zalimnya apa semua, maka si lelaki yang zalim ini akan dicampakkan ke dalam neraka. Maka kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang yang mazlum, yang dizalimi. Coba kamu tengok di situ kan, tengok situ nampak ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmat dalam surga. Katanya lelaki yang dizalim ini, "Ya Allah, ini untuk siapa?" Katanya ini adalah untuk orang yang punya harga untuk membeli. Liman indahu thaman, yang punya harga untuk beli dia dapat. Lalu apa harganya ya Allah? Lalu harganya adalah memaafkan kepada orang yang zalim. Sekarang dia ada dua pilihan. Satu, dia nak puaskan hatinya, biar ini orang zalim masuk dalam neraka. Tapi dia tak dapat apa-apa, hanya dapat kepuasan hati sahaja. Memaafkan, dapat tuh. Bukan calang-calang pemberian. Itu orang zalim, kalau zalimnya 1000 kali ganda. Dengan orang dizalimi, kalau nampak apa yang diberikan oleh Allah, hatta 1000 kali ganda akan dimaafkan sama dia. Sebab kalau tidak ada kehilangan itu nikmat, untuk apa dapat kepuasan hilang itu nikmat? Berbandingkan dia memaafkan pun dapat itu nikmat yang begitu besar. Kali ya Allah, aku maafkan dia. Dibeli dengan maaf. Kata Allah Subhanahu wa taala, bawalah saudaramu itu tadi ke dalam surga. Yang zalim itu disuruh bawa pergi surga juga. Idzan maha suci Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat. Kepada siapa? Ya terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula kita tak apalah, kita buat zalim saja, nanti kita minta kepada Allah di akhirat nanti supaya didamaikan dan masuk surga. Iya kalau dapat, kalau tidak, itu kan terpulang kepada kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Siapa bagi jaminan kita akan termasuk daripada orang itu? Silap-silap dengan cara kita menganggap, menilai seperti itu, silap-silap dia tak dapat itu maaf. Sebab mempermainkan kepada Allah Subhanahu wa taala.